Yang ini pengagumnya Muhammad. Pengagumnya Nabi Muhammad nomor 1. Yang. Iya, tapi yang bukan pengikutnya Muhammad. Ya. Yang mengikuti apa yang diikuti oleh Nabi Muhammad. Ya. Yang juga pengagum Buddha. Pengagum Siddhartha Gautama. Ya. Tapi yang bukan pengikut Siddhartha Gautama. Tapi yang mengikuti apa yang diikuti oleh Siddhartha Gautama. Ya. Yang juga sangat kagum sama Yesus. Ya. Yang salut sekali dengan perjuangan Yesus. Tapi yang bukan pengikut Yesus. Yang pengikut apa yang diikuti oleh Yesus. Ya. Ya. Begitu pula yang sangat kagum sekali dengan Siwa. Tapi yang bukan pengikut Siwa. Hanya penggemar Nabi Muhammad, hanya penggemar Yesus, hanya penggemar sebagainya gitu. Tetapi dia tidak memilih salah satu. Segila-gilanya orang Wahabi itu masih Islam. Segila-gilanya orang Wahabi masih tetap saudara seiman. Walaupun kadarnya masih belajar. Sepintar apapun orang itu, kalau sudah menyangkut ranah Islam, kalau sudah menyangkut ranah agama, secerdas-cerdasnya, dia masih kalah kecerdasannya sama iblis. Iblis itu cerdas. Dari zaman Nabi Adam, sebelum Nabi Adam diciptakan, itu iblis sudah ibadah. Iblis sudah ma'rifat, teman-teman. Iblis sudah ma'rifat. Masalahnya dia masuk ke ranah Islam, tetapi dia bukan orang Islam. Kang, bisanya kamu ngomong seperti itu, dia Islam kok. Dia mengajarkan sholat, dia mengajarkan bagaimana caranya makrifat kepada Allah, langsung ketemu sama Allah. Apapun itu ceritanya, dia sudah mengakui bahwa dia bukan pengikut Nabi Muhammad. Orang yang Islam itu yang ikut dengan Nabi Muhammad. Rasulullah SAW mengikuti ajarannya. Itu. Kita menaati bahan yang sudah jadi, produk yang sudah jadi, yang sudah dibuat Kanjeng Nabi Muhammad, bukan yang dibuat-buat. Bedanya sama yang dibuat-buat. Ini kan dibuat-buat ini atas dasar fisiologi, pemikiran, ataupun tirakat sendiri. Rasulullah itu mengikuti perintah Jibril yang sudah dipesankan sama Allah, bukan atas pemikiran Rasulullah sendiri. Kalau Nabi Muhammad memikirkan tentang dasar diri dia sendiri, alangkah enaknya tinggal hawa nafsu aja yang ngomong. Itu kan nunggu aba-aba. Nah ini kan hawa nafsu. Berbicara tentang masalah nafsu, dia ngomongnya dengan hawa nafsu. Bukan saya gimana-gimana, tetap masih saudara kita, satu bangsa, itu satu Indonesia. Tetap Mang Weldo, Paman Weldo, itu masih saudara saya, satu Indonesia, satu bangsa. Rahayu Mang Weldo. Ya. Tapi dia sudah menyatakan dia bukan pengikut Nabi Muhammad. Pengikut Nabi Muhammad yang ngomong begini, nanti ngapirin orang ataupun segala macam, itu dia masih ranah belajar. Masih ranah belajar. Itu. Ataupun bahasa Mang Weldo tentang masalah syariat itu masih kanak-kanak. Ya biarkan, masih belajar. Kita juga masih belajar. Karena kita udah jadi kanak-kanak dulu. Itu. Omongan itu benar, ada yang benar, ada yang salah. Tidak semuanya benar bakunya. Dan tidak semuanya salah juga. Benar. Tapi yang saya tentang itu satu, masuk ke wilayah Islam. Walaupun dia dilahirkan orang Islam, tapi dia pernyataannya bukan pengikut Nabi Muhammad. Kalau sudah bukan ikut Nabi Muhammad, ya sudah, jangan masuk ke ranah umat Islam. Itu membahasnya tentang Sunda Wiwitan lah, tentang apa, itu lebih cocok itu, ketimbang kerana makrifat yang orang torekoh jalankan.
Orang toreko itu menjalankan makrifat itu sesuai dengan syariat dulu. Syariatnya itu tuh dikuatkan dulu, fikihnya dikuatkan, cara wudhunya dikuatkan, bukan asal ngebul. Kalau sudah situ lakonnya, ranahnya kena, belajar fikih, belajar ngaji, belajar adab, belajar akhlak, nah, baru dia mempunyai dua metode pilihan. Ini orang Islam. Dia baru ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Enggak ngitung pahala lagi, enggak takut sama surga lagi. Yang diharap ibadahnya itu satu. Enggak ngitung pahala, enggak ngitung surga, enggak ngitung pahala, enggak ngitung neraka. Itu. Ngitungnya apa ngitungnya? Ngitungnya ridhonya Allah, cintanya Allah, dekatnya Allah, kemakrifatan Allah. Nggak ngitung pakaian lagi, tetapi syariat sudah dijalankan. Tetapi dia pengikut Nabi Muhammad. Itu bukan ajaran-ajaran yang lain, ataupun saudara kita yang muslimin, yang lainnya, yang akidahnya itu tuh memang dia dijaga. Saudara-saudara kita yang mengitukan, oh jangan begini, ini haram, ini sesat, ini. Dia sebagian daripada dakwah. Itu. Sebagian daripada dakwah. Orang NU melawan lagi begini. Sebagian daripada dakwah. Semuanya sebagian daripada dakwah, semuanya benar. Itu. Kecuali satu yang tidak benar, masuk kerana Islam. Masuk kerana Islam, tapi dia bukan orang Islam. Islam banyak yang munafik, nanti banyak yang berantem, ngebom segala macam. Nah, itu yang pendidikannya masih setengah. Itu yang kena doktrin. Itu. Kalau seandainya masuk ranah Islam, dia orang Islam, saya nggak pusing. Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Saya cinta dengan Nabi Muhammad. Mau dia pakaian apapun, bodo amat. Sebab ini masalah akidah. Kalau seandainya itu salah, dibenarkan, ya kita juga yang dosa sebagai umat Islam. Ya, saya hanya menyampaikan inspirasi saya saja. Walaupun saya ini tingkatannya masih nol saya masih belajar. Seperti itu. Ilmu itu banyak, ada ilmu membaca tanpa buku. Luas kalau diartikan membaca tanpa buku. Kalau kita dibaca dari dohir, itu seni, menurut saya seni. Dia memakai pakaian seni, apa segala macam. Seni. Itu. Tentang masalah kebebasannya, oke silahkan, bagus. Tentang masalah kebebasan berpikir, jangan sampai ke kita itu tuh kegelapan. Masalah orang pikirannya gelap, kalau udah gelap ini berarti tandanya nggak punya duit. Duit itu hanya materi. Ya benar, tidak pernah lepas, sampai mati pun manusia tidak pernah lepas. Karena Rasulullah sudah ngomong, manusia meninggalkan materi, meninggalkan dunia, itu seperti dicabut nyawanya. Itu seperti dikuliti hidup-hidup, kambing dikuliti hidup-hidup. Itu saking susahnya, karena sudah mendarah daging sama manusia. Makanya adanya torekot itu untuk membuang itu penyakit itu, torekot itu. Itu pun yang diridhoi, kembali lagi yang diridhoi sama Allah. Iblis hebatnya kurang seberapa, itu tidak diridhoi sama Allah. Akhirnya dia menjadi laknat. Kang, apakah orang Kristen, orang Buddha, orang Muslim, maksudnya yang lainnya gitu, dia kelakuannya baik, apakah dia masuk neraka, Kang? Kita tidak bisa menjustis. Bisa jadi ketika dia berbuatannya baik, amal ibadahnya baik, dia ditawarkan, mimpi ketemu Rasulullah, bisa jadi ditawarkan sama Rasulullah, kamu mau berkekeh enggak dengan agama kamu?
nih, kamu ini orang baik, kamu mau nggak masuk Islam? Ketika dia mau masuk Islam 2 hari meninggal, kita nggak tahu, dosa dia sudah terhapus semua. Itu semua agama bagus, semua agama bagus. Itu tapi satu yang diridhoi sama Allah, satu yang dikasih plat sama Allah, satu, yaitu Islam. Kang, yakin amat lu sama Islam, harus yakin. Jangan setengah-setengah. Orang yang setengah-setengah itu tuh ibaratkan kita berkendaraan motor, nyalip nggak nanti ketumbur. Itu ya, nanti ketumbur karena ragu-ragu. Jangan pernah ragu-ragu dengan Rasulullah, jangan pernah ragu-ragu dengan Al-Quran, ya. Jangan pernah ragu-ragu dengan para ulama. Mereka bukan iblis, bukan setan, tetapi mereka mengajarkan tergantung pola pikir kita yang mencerna. Kita ini apa aja bisa dicerna. Ibaratkan tumbuhan nanti akan tumbuh. Mana yang benar, mana yang salah.